wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita baca basmalah bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin tentang istinja. Di sini istinja termasuk dalam tatanan dalam permasalahan toharo. Toharo merupakan sesuci. Toharo sendiri diambil dari kata tohurun, yaitu suci. Dan di sini kita akan membahas salah satu indikator dari toharo, yaitu berupa istinja. Apa sih itu istinja? Nah, kemarin kita sudah menulis materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Toharo ialah bersesuci menggunakan air yang suci, membersihkan tempat keluarnya kotoran, baik itu dari kubul maupun dubur. Itu sebagian dari toharo. Itu merupakan salah satu bentuk dari istinja. Istinja ialah apa? Membersihkan tempat keluarnya kotoran dari kubul atau dubur dengan menggunakan air yang suci. Itulah istinja. Di pertemuan kemarin kita sudah menulis tentang materi azab bagi orang yang lalai dalam beristinja, atau bagi orang yang mementengkan terhadap bersesuci. Kita sebagai orang Islam, apalagi kita adalah santri identik dengan kebersihan. Maka ada jargonnya orang Islam, an-nadhafatu minal iman. Itu merupakan jargon sekaligus hadis Nabi, yang artinya ialah kebersihan sebagian daripada iman. Kita di sini diajarkan tentang bagaimana bersuci dengan benar, bagaimana beristinja dengan benar. Kenapa? Karena setetes air kencing yang menetes di anggota tubuh kita atau menetes di salah satu pakaian kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban nantinya di alam kubur. Karena di sini ada suatu kisah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini dulu pernah berjalan dengan Nabi di suatu pemakaman. Di sini Ibnu Abbas ini berjalan dengan Nabi melalui sebuah pemakaman. Setelah sampai di tengah-tengah pemakaman, Ibnu Abbas mendengar salah satu jeritan dari seorang manusia. Jadi Ibnu Abbas ini mendengar jeritan orang menangis seperti orang yang dipukuli. Setelah Ibnu Abbas tersebut mendengar suara tersebut, penasaran. Lalu bertanyalah Ibnu Abbas kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sebenarnya dari mana sumber suara ini? Dari mana sumber teriakan ini?" Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai Ibnu Abbas, tahukah kamu sebenarnya jeritan orang yang telah kamu dengar itu ialah dari makam yang salah satu ini ditunjukkan oleh Nabi." Jadi sama Nabi langsung ditunjukkan, ini adalah makamnya orang yang kamu dengar ceritanya. Lalu Ibnu Abbas kaget. "Ya Rasulullah, apakah yang dilakukan di semasa hidupnya? Apa ahli kubur tersebut melakukan zina yang sangat banyak? Apakah ahli kubur tersebut melakukan dosa-dosa besar?" Lalu Rasulullah kembali menjawab, "Tidak Ibnu Abbas, melainkan ahli kubur tersebut disiksa karena dia lalai dalam beristinja. Dia terlalu enteng terhadap kencingnya." Itu bahayanya kencing. Jadi kita sebagai santri, apalagi kita santri, orang Islam santri, kita itu double pertanggungjawabannya. Yang pertama kita sebagai orang Islam, dan yang kedua kita sebagai santri. Kenapa? Karena
disiksa, orang yang disiksa di kubur itu belum tentu orang yang melakukan dosa-dosa besar saja, tapi bagi orang yang lalai dalam melakukan istinja, yang toharohnya itu kurang bersih, yang bersesucinya itu kurang bersih, maka nanti akan disiksa juga. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dalam bersesuci. Lalu diceritakan lagi oleh salah seorang sahabat pada kaum Quraisy. Kaum Quraisy ini dulu ialah musuh, bukan musuh sebenarnya, tapi ini dari bangsa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dari Bani Quraisy asli. Musuh sebenarnya ialah Bani Israel. Bani Israel dulu kalau salah satu seorang dari dia itu melakukan buang hajat, entah itu membuang air seni, entah itu BAB. Bani Israel dulu itu kalau mau kencing itu sesudah kencing pakaiannya itu langsung dibuang atau enggak dipotong pakaiannya. Kenapa? Karena sangat menjaga terhadap kebersihan. Itu Bani Israel. Bani Israel itu adalah Bani yang sangat menentang agama Islam. Masa kita sebagai orang Islam tulen, kita sebagai orang Islam asli kalah dengan Bani Israel? Bani Israel itu sekarang diisi oleh Yahudi dan Nasrani yang sesembahannya itu adalah selain Allah. Gitu. Kita sebagai orang Islam jangan sampai kita itu kalah terhadap orang-orang yang bukan Islam. Kita harus mempunyai rasa, yang pertama rasa takut kepada Allah, dan yang kedua mempunyai rasa malu. Itulah pentingnya toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa fungsinya? Bukan hanya terhadap kepada ibadah kita, tapi fungsinya juga itu bisa untuk memanfaatkan kepada diri kita sendiri. Jadi cara yang benar itu bagaimana? Cara orang beristika, cara orang membuang air itu bagaimana ya? Yaitu kalau laki-laki meskipun alat kalian itu tidak lebar, jadi harus duduk sebenarnya. Tapi kalau sekiranya kalian duduk merasa terganggu atau kurang biasa, tidak apa-apa berdiri. Yang penting kalian harus membuka pakaian yang kalian kena, membuka pakaian bawah yang kalian kena. Dan yang paling simpel itu pakai sarung. Jadi itu setetes air seni yang menetes di anggota tubuh kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya kalau sampai kita tidak mensucikannya. Ya, jadi jangan sampai kita itu sangat enteng, apalagi kita sangat meremehkan terhadap najis-najis yang keluar dari tubuh kita sendiri. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Jadi itu kisah dari Ibnu Abbas. Jadi kalian jangan sampai punya pikiran, oh yang disiksa itu hanya orang-orang pelaku dosa besar. Oh yang disiksa hanya orang-orang yang sering makan haram. Oh yang disiksa orang-orang yang sering makan riba. Tidak. Tapi bahayanya air kencing kita sendiri itu nanti juga akan dipertanggungjawabkan di alam kubur. Jadi menangis, disiksa nanti bagi orang yang tidak bersih dalam bersesuci. Ingat ya, kita sebagai santri, kita sebagai Islam harus tahu. Kalau sudah tahu maka kita dikenakan pertanggungjawaban. Beda dengan orang yang tidak tahu, beda dengan orang yang tidak pernah belajar. Itu tidak ada hukumnya, tidak ada pertanggungjawabannya. Tapi kalau kita sudah belajar begini, kita sudah tahu bagaimana tata cara buang air yang benar, bagaimana tata cara kita dalam istinja yang benar atau membersihkan kemaluan kita. Adapun fungsi toharoh dalam kehidupan, fungsi toharoh itu juga menjadi salah satu syarat wajibnya sholat. Kenapa? Karena
contoh kecilnya, kita akan melamar seorang wanita, lalu wanita tersebut minta persyaratan seumpama berikan mobil dulu baru kamu boleh mengawini aku. Ini sama dengan sholat. Kita tidak boleh sholat kalau kita tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Ya suci. Harus toharoh dulu. Toharoh minal hadasi, toharoh tu minal kudusi, minal najasi. Jadi kalau orang mau sholat itu harus suci dari hadas, dan yang kedua harus suci dari najis. Yaitu contohnya kalau kita mau suci dari najis, ya istinja dulu. Istinja, kalau kalian lagi buang air, istinja yang benar. Kalau kalian sedang mengeluarkan air sendiri, maka yang harus kalian lakukan adalah istinja. Bagaimana istinja yang benar? Disiram, jangan cuma diusap. Disiram yang bersih. Dan yang kedua harus suci dari hadas. Bagaimana caranya? Ya berwudu, baik itu hadas kecil dan besar. Berwudu dan mandi besar. Maka kalau sudah syarat sudah kita penuhi, otomatis kita itu diperkenankan untuk sholat. Sama, apabila kita sudah memberikan apa yang seorang wanita tersebut minta, maka kita berhak untuk mengawini. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, serta hal-hal yang bisa membatalkan terhadap sholat. Mungkin sekilas dari Bapak, apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.